Selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Kristus. Selamat bergabung dengan channel Puspita Surabaya. Kita sesaat lagi akan bersama-sama mendaraskan ibadat bacaan. Marilah saudara, kita persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili kepada Tuhan. Sebelumnya marilah kita lebih dulu mempersiapkan hati. Ibadat bacaan hari Selasa 31 Maret 2026. Pekan Suci, hari Selasa dalam Pekan Suci. Pembukaan. Ya Tuhan, sudilah membuka hatiku, supaya mulutku mewartakan pujian-Mu. Mazmur 94. Hendaknya kamu saling menasehati selama masih dapat dikatakan hari ini. Marilah kita menyembah Kristus Tuhan yang digoda dan disiksa untuk kita. Marilah kita bernyanyi bagi Tuhan, bersorak-sorai bagi penyelamat kita, menghadap wajahnya dengan lagu syukur, menghormatinya dengan pujian. Marilah kita menyembah Kristus Tuhan yang digoda dan disiksa untuk kita. Tuhanlah Allah yang agung, merajai segala dewa. Dasar bumi terletak di tangannya, puncak gunung pun miliknya. Miliknya lah laut, dia membuatnya, daratan pun buatan tangannya. Marilah kita menyembah Kristus Tuhan yang digoda dan disiksa untuk kita. Mari bersujud dan menyembah, berlutut di hadapan Tuhan pencipta kita. Dialah Allah kita, kita umatnya. Dialah gembala kita, kita kawanannya. Marilah kita menyembah Kristus Tuhan yang digoda dan disiksa untuk kita. Hari ini dengarkanlah suaranya, jangan bertekad hati seperti di Meriba, seperti di masa di padang gurun, ketika leluhurmu mencobai aku, walau menyaksikan karyaku yang agung. Marilah kita menyembah Kristus Tuhan yang digoda dan disiksa untuk kita. 40 tahun aku muakkan mereka itu, maka aku berkata umat ini tersesat hatinya. Mereka tidak mengerti maksud bimbinganku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan beristirahat bersama aku. Marilah kita menyembah Kristus Tuhan yang digoda dan disiksa untuk kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Marilah kita menyembah Kristus Tuhan yang digoda dan disiksa untuk kita. Mada. Oh kayu indah mulia yang dihias darah raja, kau terima kehormatan.
menjadi tumpuan Tuhan. Bahagialah lenganmu, gantungan tangan terpaku, yang lemas namun kuasa, merebut mangsa neraka. Hai salib harapan kami, di masa sengsara ini, yang saleh mohon dituntun, yang salah mohon diampun. Tritunggal sumber selamat, dipuji seluruh umat, yang ditebus darah suci. Mohon selalu diberkati. Amin. Pendarasan Mazmur. Serahkanlah nasibmu kepada Tuhan, dan Ia akan bertindak. Mazmur 36. Berbahagialah yang lembut hati, sebab mereka akan mewarisi tanah pusaka Allah. Jangan cemburu terhadap orang jahat. Jangan iri hati terhadap orang yang berbuat curang. Sebab mereka cepat layu seperti bunga, dan lisu seperti rumput hijau. Percayalah kepada Tuhan dan berbuatlah baik. Tinggallah dalam tanah yang diberikan Tuhan, dan nikmatilah kemakmurannya. Carilah kebahagiaanmu dalam Tuhan. Ia akan meluluskan keinginan hatimu. Serahkanlah nasibmu kepada Tuhan. Percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Ia akan menampakkan kejujuranmu bagaikan matahari, dan ketulusanmu bagaikan siang yang terang benderang. Nantikanlah Tuhan dan berharaplah padanya. Janganlah cemburu terhadap orang yang mujur, yang berhasil dalam tipu muslihatnya. Hentikanlah amarahmu dan jangan membalas dendam. Janganlah cemburu karena tak ada gunanya. Sebab orang jahat akan ditumpas, sedangkan orang yang berharap pada Tuhan akan mewarisi tanah pusaka. Sebentar lagi orang jahat lenyap, biarpun dicari ia tiada lagi. Tetapi orang yang rendah hati akan mewarisi tanah pusaka,
dan menikmati kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Serahkanlah nasibmu kepada Tuhan, dan Ia akan bertindak. Jauhilah kejahatan dan berbuatlah baik, supaya engkau hidup selama-lamanya. Orang jahat menyimpan rencana busuk terhadap orang jujur, dan menggertakkan giginya terhadap dia. Tetapi Tuhan menertawakan dia, karena melihat bahwa ajalnya sudah dekat. Orang jahat menghunus pedang dan melenturkan busur untuk menjatuhkan orang kecil dan miskin, untuk membunuh orang yang hidup jujur. Pedang mereka akan menikam dadanya sendiri, dan busur mereka akan dipatahkan. Lebih baik kemiskinan orang jujur daripada kemakmuran orang kaya yang jahat. Sebab harta benda orang jahat akan dihancur leburkan, tetapi orang jujur akan ditopang Tuhan. Tuhan menjamin penghidupan orang jujur. Milik pusaka mereka tak akan binasa. Mereka takkan layu di musim kemarau. Di waktu kelaparan mereka tetap makmur. Tetapi orang jahat akan menemui kegagalan, dan para musuh Tuhan akan binasa seperti rumput yang dimakan api. Bagaikan asap mereka lenyap dalam sekejap mata. Orang berdosa meminjam dan tidak mengembalikan, tetapi orang jujur memberi dengan murah hati. Orang yang diberkati Tuhan akan mewarisi tanah pusaka, tetapi yang dikutunya akan binasa. Tuhan meneguhkan langkah manusia, Ia membimbingnya di jalan yang aman. Bila tersandung ia takkan jatuh, sebab Tuhan memegang tangannya. Dari umur muda sampai di hari tua, belum pernah kulihat orang jujur telantar, ataupun anaknya mengemis. Ia selalu memberi pinjaman dengan murah hati, dan anak cucunya akan menerima berkat.
Jauhilah kejahatan dan berbuatlah baik, supaya engkau hidup selama-lamanya. Sebab Tuhan cinta pada orang jujur dan tak pernah meninggalkan sahabatnya. Orang jujur akan terjamin selama-lamanya, tetapi keturunan orang jahat akan ditumpas. Orang jujur akan mewarisi tanah pusaka dan akan mendiaminya selama-lamanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Jauhilah kejahatan dan berbuatlah baik, supaya engkau hidup selama-lamanya. Berharaplah pada Tuhan dan ikutilah bimbingannya. Mulut orang jujur menuturkan kebijaksanaan, dan lidahnya mengucapkan keadilan. Hukum Allah disimpan dalam hatinya, dan langkahnya tidak goyah. Orang jahat mengintai orang jujur dan mencari kesempatan untuk membunuhnya. Tetapi Tuhan tidak membiarkan orang jujur ditangkap atau dijatuhi hukuman dalam pengadilan. Berharaplah pada Tuhan dan ikutilah bimbingannya, sebab Ia akan mengangkat engkau menjadi ahli waris tanah pusaka. Bila orang jahat ditumpas, engkau akan bersorak-sorai. Pernah kulihat seorang berdosa menjadi makmur. Ia berkembang bagaikan pohon yang rindang. Tetapi kemudian ia hilang lenyap, tidak berbekas. Ku cari-cari dia, tetapi tiada lagi. Camkanlah hai orang saleh, perhatikanlah hai orang jujur. Sebab orang yang bersih mempunyai masa depan. Tetapi orang yang bernoda akan ditumpas habis-habis. Masa depan orang jahat akan runtuh berantakan. Keselamatan orang jujur berpangkal pada Tuhan. Tuhan menguatkan mereka dalam kesesakan.
Tuhan akan membebaskan dan menyelamatkan mereka. Ia meluputkan mereka dari tangan orang jahat. Tuhan akan menjamin keamanan mereka, sebab mereka mencari perlindungan padanya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putera dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Berharaplah pada Tuhan dan ikutilah bimbingannya. Bacaan dari kitab Nabi Yeremia, bab 8 ayat 13 sampai bab 9 ayat 8. Aku mau memungut hasil mereka, demikianlah firman Tuhan. Tetapi tidak ada buah anggur pada pohon anggur, tidak ada buah ara pada pohon ara, dan daun-daunan sudah layu. Sebab itu aku akan menetapkan bagi mereka orang-orang yang akan menindas mereka. Mengapakah kita duduk-duduk saja? Berkumpullah dan marilah kita pergi ke kota-kota yang berkubu dan binasa di sana. Sebab Tuhan Allah kita membinasakan kita, memberi kita minum racun, sebab kita telah berdosa kepada Tuhan. Kita mengharapkan damai, tetapi tidak datang sesuatu yang baik, mengharapkan waktu kesembuhan, tetapi yang ada hanya kengerian. Dengus kuda musuh terdengar dari Dan, karena bunyi ringgit kuda jantan, mereka gemetarlah seluruh negeri. Mereka datang dan memakan habis negeri dengan isinya, kota dengan penduduknya. Lihatlah, aku melepaskan ke antaramu ular-ular beludak yang tidak dapat dimanterai, yang akan memakut kamu. Demikianlah firman Tuhan. Tidak tersembuhkan kedukaan yang menimpa diriku, hatiku sakit pedih. Dengar seruan puteri bangsaku minta tolong dari negeri jauh. Tidak adakah Tuhan di Sion? Tidak adakah rajanya di dalamnya? Mengapakah mereka menimbulkan sakit hatiku dengan patung-patung mereka, dengan dewa-dewa asing yang sia-sia? Sudah lewat musim menuai, sudah berakhir musim kemarau, tetapi kita belum diselamatkan juga. Karena luka puteri bangsaku, hatiku terluka. Aku berkabung, kedahsyatan telah menyergap aku. Tidak adakah balsam di Gilead, tidak adakah tabib di sana? Mengapakah belum datang juga kesembuhan luka puteri bangsaku? Sekiranya kepalaku penuh air dan mataku jadi pancuran air mata, maka siang malam aku akan menangisi orang-orang puteri bangsaku yang terbunuh. Sekiranya di padang gurun aku mempunyai tempat penginapan bagi orang-orang yang sedang dalam perjalanan, maka aku akan meninggalkan bangsaku dan menyingkir daripada mereka. Sebab mereka sekalian adalah orang-orang berzina, suatu kumpulan orang-orang yang tidak setia. Mereka
melenturkan lidahnya seperti busur. Dusta dan bukan kebenaran merajalela dalam negeri. Sungguh, mereka melangkah dari kejahatan kepada kejahatan, tetapi Tuhan tidaklah mereka kenal. Baiklah, setiap orang berjaga-jaga terhadap temannya, dan janganlah percaya kepada saudara manapun, sebab setiap saudara adalah penipu ulung, dan setiap teman berjalan kian kemari sebagai pemfitnah. Yang seorang menipu yang lain, dan tidak seorang pun berkata benar. Mereka sudah membiasakan lidahnya untuk berkata dusta. Mereka melakukan kesalahan dan malas untuk bertobat. Penindasan ditimbuni penindasan, tipu ditimbuni tipu. Mereka enggan mengenal Tuhan. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya aku mau melebur dan menguji mereka, sebab apakah lagi yang dapat kulakukan terhadap puteri umatku? Lidah mereka adalah anak panah yang membunuh. Perkataan dari mulutnya adalah tipu. Mereka berbicara damai dengan temannya, tetapi dalam hatinya mereka merancang pengadangan terhadapnya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan pilihan diambil dari buku Jalan Camino oleh Santo Jose Maria Escrivá, artikel ke-737. Tidak pernahkah kau dengar keluhan yang memilukan dari mereka yang bersemangat duniawi, bahwa setiap hari yang berlalu adalah sebuah langkah lebih dekat dengan kematian? Benar, dan aku katakan kepadamu, bersukacitalah hai jiwa rasul, sebab setiap hari yang berlalu membawa engkau lebih dekat pada kehidupan. Marilah berdoa. Saudara-saudara terkasih, marilah kita sejenak berdoa untuk saudara-saudara kita yang lain. Tuhan, kami persembahkan ibadat bacaan ini sebagai sili untuk mereka yang saat ini sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Kami serahkan mereka yang sedang terpuruk karena dosa. Berilah mereka rahmat iman, kasih, dan pengharapan. Patahkanlah belenggu kelekatan terhadap dosa. Hati mereka yang lama ambillah, gantilah dengan hati yang baru, hingga mereka boleh menikmati betapa manisnya berelasi denganmu. Tuhan, kami serahkan mereka yang terpuruk karena beban hidup yang berat. Berbelas kasihlah ya Tuhan, dengarkanlah keluh kesah mereka yang sangat kesusahan. Tuhan, kami serahkan kepadamu negara-negara yang bertikai dalam konflik peperangan. Kelikkanlah mata mereka akan keberadaanmu, agar para pemimpin dunia tidak sekedar memeluk agama, tetapi juga mengamalkan kasih sesama. Marilah kita berdoa bagi pemimpin negara kita, supaya mendapatkan hikmat Tuhan dalam membawa bangsa ini kepada masyarakat adil dan makmur yang saling bertoleransi. Marilah kita berdoa juga bagi kepentingan keluarga kita masing-masing.
Marilah berdoa. Allah yang Maha Kuasa, kami sering gagal karena lemah. Kami mohon semoga kami dapat menimba kekuatan dari sengsara Putra-Mu yang tunggal. Sebab Dialah pengantara kami yang hidup dan berkuasa bersama Engkau dalam persekutuan Roh Kudus sepanjang segala masa. Amin. Marilah memuji Tuhan, syukur kepada Allah. Saudara-saudara terkasih, terima kasih sudah bergabung bersama kami sehingga kita dari berbagai tempat bisa mendaraskan ibadat bacaan ini secara berjemaah. Marilah pada esok hari kita kembali bergabung di dalam ibadat bacaan.